قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بركاته وبكم في الدارين آمين. قال babun niyah, bab tentang masalah niat. Nah ini ya, setelah kita membahas tentang masalah fondasi seorang salik, juga perubahan hati seorang salik, juga kemarin kita belajar tentang masalah ilmu anfas, tentang bagaimana kita cara mengatur waktu kita, di mana tidak ada tarikan nafas illa itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah atau bentuk permohonan maaf kita kepada Allah, dan tidaklah itu terjadi melainkan harus dengan zikrul maut, banyak-banyak mengingat atau akan apa lawannya zikrul maut? Tulul amal, panjangnya angan-angan ya. Panjangnya angan-angan disebabkan karena kejahilan seorang manusia, bahwasanya malaikat Israil sudah siap untuk mencabut nyawa kita, tinggal tunggu waktunya aja. Nah, itu jadi kuncinya adalah zikrul maut ya. Makanya buang-buang tulul amal, panjang angan-angan, segala bentuk tulul amal dibuang. Nanti dibahas dalam kitab Ihya Ulumuddin insyaallah ya. Nah, kita masuk kepada bab yang selanjutnya, itu babun niyah, bab tentang masalah niat. Ini yang paling pentingnya. La budda lil abdi minan niyat, haruslah seorang hamba itu memiliki niat. Fi kulli harakatin wa sukunin, pada tiap harokat geraknya dan sukunnya diamnya ya. Yang kita tahu yang namanya niat itu kapan? Pengen sholat, pengen puasa, pengen haji, pokoknya ibadah-ibadah mahdoh ya. Bahkan kadang ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh pun seringkali kita nggak pakai niat tuh ya. Nah, inilah ajaran ihsan, ajaran ihsan. Setelah kita belajar iman, Islam, yang ketiga apa? Ihsan. Nih masuk bab ihsan ya. Apa sih bab ihsan? Di mana kita sudah mengerjakan amal, kita pengen menyempurnakannya, itu namanya ihsan. Ahsana yuhsinu penyempurnaan dari Islam dan iman yang sudah ada gitu. Itu ihsan namanya ya. Kalau bisa dibilang ilmu tasawuf, ilmu ihsan itu ilmu apa? Tasawuf ya tuh. Jadi orang sholat batal sudah mengerjakan Islam ya, tapi belum ihsan. Apa ihsan yang sholat? Disempurnakan rukun syaratnya dan sunnah disertai khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk itulah ihsan ya. Jadi kalau antum ngerjain apa rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, sunnah-sunnah sholat, itu baru Islam ya. Tapi kalau antum sudah khusyuk di dalam sholat, itu namanya ihsan ya. Nah, kita tadi itu tarawih itu udah ngerjain 20 rakaat. Banyak orang ketika ngerjain suatu amal, dia berasa diterima amalnya ya. Ketika assalamualaikum warahmatullah subhanal malikil mawjud, nah, udah berasa diterima, dia nggak doa lagi. Harusnya didoa itu, Rabbana taqabbal minna qiyamana, ya Allah terimalah sholat malam kami ya Allah tuh. Antum beduk puasa ya, antum minum berasa diterima puasa kita, padahal belum tentu diterima sama Allah. Doa lagi, Rabbana taqabbal minna siyamana. Ini yang luput dari kita. Inilah ihsan ya. Apa tuh ihsan tadi? Setelah antum buka puasa, antum minta diterima sama Allah. Ya Allah, maafkan kekurangan puasa kami, terimalah puasa kami. Itu ihsan ya. Sering nggak orang mikir begitu? Nggak udah. Selesai buka minum, udah kholas, udah berasa, udah menunaikan padahal belum tentu diterima sama Allah. Buat apa kita beramal kalau nggak diterima? Ya, yang kemarin kita ceritakan tentang Ahmad bin Miskin nih, ketika dihisab sama Allah, ternyata amalannya kosong, padahal banyak beramal. Apa itu yang kita cari? Apa itu bekal kita? Ya, apakah itu dinamakan fa inna khairaz zadi taqwa? Bukan. Itu bukan bekal itu. Itu cuman tumpulan plastik, kumpulan kardus isinya kosong. Pasti timbang kagak ada beratnya itu. Maka jangan lupa tuh ya, setiap kita selesai puasa, buka puasa, doa. Makanya doanya yang Rasul bacakan apa? Ya dhahabat dhama, telah hilang rasa haus ya. Wabtallatil uruq wa thabatal ajru. Itu doanya itu, jangan lupa ya. Wa thabatal ajr, insyaallah mudah-mudahan pahalanya enggak hilang tuh, tetap ada tuh ya. Jadi ini yang banyak orang lupa gitu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu. Jangan sampai situ doang, terusin lagi. Dhahabat dhamahu wabtallatil uruq wa thabatal ajru. Kita minta agar puasa yang kita kerjakan ini jadi simpenan buat kita gitu. Sama sholat malam gitu juga, tarawih. Selesai tarawih kita berdoa tuh ya.
agar tarawih kita diterima. Itu ihsan namanya. Nah ini masalah niat pun sama. Kalau kita yang kita tahu dalam ilmu Islam dan ilmu iman atau ilmu fikih, ilmu tauhid, yang namanya niat ya sholat ketika ibadah. Nah ini dalam ilmu tasawuf enggak, fi kulli harokatin wasukun. Lebih dalam lagi. Jadi kita ini kudu niat dalam setiap gerak gerik kita, bahkan diam kita itu. Orang kalau diam biasanya kan gak ada niat kan, duduk aja gak ada niat. Tapi dianjurkan sama Imam Ghazali kalau bisa diam juga niat. Nah makanya kemarin kita bahas, jangan kita menunggu, ya. Apalagi menunggu sesuatu yang udah dijamin sama Allah. Kalau antum nungguin sesuatu, isi waktu kosong antum dengan niat. Apa niatnya? Nah, saya niat zikrullah, saya niat sholawat, saya niat baca Quran. Sekarang udah canggih, di mana ada handphone, di handphone ada Quran, di handphone ada kitab, di handphone ada ceramah ustadz, betul gak? Jadi jangan sampai waktu antum kosong sia-sia gitu. Kalau biar nggak riak ya mungkin pakai headset kali, dengerin ceramah kan nggak malu gitu ya. Di kereta dengerin ceramah di loudspeaker, berasa kereta punya dia gitu. Ya. Udah cukup dengerin pakai headset dah, tuh, sambil rebaan kan enak nungguin. Jadi nggak kosong waktu kita. Jadi nggak ada satu waktu pun yang kosong daripada ya hal yang manfaat. Maka nanti kata ulama di dalam sorga, orang-orang penghuni sorga itu merasakan kerugian atau penyesalan. Ya. Atas apa? Atas waktu kosongnya di dunia yang dia nggak pakai buat zikrullah. Jadi orang sorga aja masih apa? Masih nyesel gara-gara apa? Ada satu waktu yang kosong gitu aja nggak pakai zikir, gitu. Mafhum sampai sini? Ya. Sekarang udah canggih tadi saya bilang ya. Antum naik motor, bengong, kan kadang-kadang udah bengong sampai tahu-tahu kan. Jangan isilah denger apaan kayak qosidah kayak apaan yang manfaat gitu. Atau ngulang pelajaran kayak kalam kita dengerin lagi. Ya gitu. Ya, intinya jangan sampai makanya kebiasaan, tulis ya, sadatul ya, apa? Kebiasaan orang yang mulia ya adalah ibadah tuh ya. Dia makan ibadah, minum ibadah, jima ibadah. Kan kebiasaan umum. Dan ibadahnya orang yang lalai adalah kebiasaan biasa saja. Orang sholat malam tarawih 20 rakaat dianggap biasa, nggak dianggap ibadah. Kenapa? Nggak ada niat di situ. Ya. Bahkan ada orang yang segan banget tuh ya, dia paling segan banget yang namanya dia ibadah kayak seakan-akan ibadah tuh panas itu buat dirinya tuh ya. Makanya kembali lagi kita tingkatkan tuh yang namanya ihsan kita tuh ya. Faqala Rasulullah sallallahu fa innamal a'malu binniyat ya, wa fi riwayatin fa innal amalu binniyat wa fi riwayatin fa innamal a'malu binniyati bil mufrad wa fi riwayatin wa fa innamal a'malu binniyat ya jamak walikul limriin manawa ya. Jadi ini dua kalimat yang beda ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likul limriin. Apa bedanya? Innamal a'malu binniyat, sungguh amal itu hanya sah dengan niat gitu. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi, sempurnanya amal dengan niat. Dan tiap-tiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah ini dia. Ya. Kasih garis bawah nih. Ini yang disebut dengan al-kasbu namanya. Al-kasbu, usaha. Ya, yang pernah kita jelaskan dulu tahun lalu bahwa manusia itu ya hidup antara dua, masyiatullah wal kasbu, antara masyiah kehendak dari Allah dan usaha dia. Orang Jabariyah meyakini bahwasanya seorang manusia itu hidup diatur Allah bahkan sampai usahanya. Ya, jadi manusia nggak punya ikhtiar. Kata orang Jabariyah, kelompok yang meyakini manusia itu udah diatur Allah semuanya, bahkan surga nerakanya udah diatur sama Allah. Bahkan kalau dia nggak ngapa-ngapain pun udah diatur sama Allah. Itu Jabariyah, kaum sesat. Kaum sesat, yakin pokoknya kalau gua sholat kek enggak sholat kek yang namanya surga neraka udah diatur sama Allah. Itu Jabariyah, sesat. Kaum Qadariyah ekstrim lagi, Allah nggak bisa ngatur, gue yang ngerjain. Surga neraka gue yang ngatur, gue pengen surga, gue neraka begitu katanya. Qadariyah. Kalau kita tengah-tengah digabungin, kita usaha mendapatkan surga neraka, tetap hasil Allah yang Nah itu kita tuh kaum ahlu sunnah. Jadi
Masyiahnya ke Allah, kehendaknya ke Allah, adapun usaha kita yang ngerjain. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan usaha di sini adalah niat. Kan perkara niat ini masalah kecil sebenarnya. Ya. Karena niat itu nggak kelihatan. Yang kedua cuman betikan hati aja. Ya. Tapi yang luar biasa tadi, pengaruh tuh niat sangat besar dampaknya. Ya. Jadi niat itu nggak kelihatan, kecil, sedikit, tapi dampaknya besar. Saking besarnya orang kalau nggak puasa, niat nggak puasa, siang nggak makan, asam lambung naik. Tapi kalau orang niat puasa, asam lambung nggak naik tuh. Kok bisa begitu? Ya, Abid ya. Ya kan orang nggak makan nih, sama-sama nggak makan. Yang nggak puasa nggak makan, yang puasa nggak makan. Cuman yang nggak niat puasa, asam lambung naik dan bawaannya lapar mulu, bawaannya aus. Kalau nggak niat nggak puasa. Tapi kalau kita niat puasa, ada kekuatan di situ. Nah, itulah kekuatan niat. Antum ngaji ke sini, niat karena Allah, kuat insya Allah. Duduk lama-lama kuat. Tapi kalau antum nggak niat karena Allah, ya, bawaannya pengen pulang mulu. Dikit-dikit lihat jam. Makanya antar jam di situ tuh. Kalau jam di sini begini mulu nih. Dikit-dikit lihat jam gitu ya. Ya. Mafhum jelas. Jadi niat itu satu yang kecil. Ya, yang nggak kelihatan kecuali yang lihat sahibun niyah. Nah, tapi justru niat itu yang nentuin surga nerakanya manusia. Ya. Jelas paham? Ya. Kenapa? Allah memandang niat kita gitu. Jadi yang Allah pandang niat kita. Kita masih dikasih kesempatan sama Allah dari niat. Ya. Tetap yang nentuin Allah. Dari mana Allah menentukan? Dari niat seorang hamba. Ya. Kalau Allah ya memasukkan hambanya begitu saja ke neraka, zalim Allah. Tapi Allah lihat hatinya. Oh, ini hamba walaupun maksiat, tapi di hatinya masih pengen berbuat taat. Allah kasih kesempatan. Allah bikinin amal sebelum mati. Sebelum meninggal Allah sempetin dia ngaji. Ada salah seorang jamaah kita di Al-Badar tuh ya. Sepanjang hidupnya mungkin gak ngaji. Pas sebelum meninggal ngaji sama kita. Sampai 4 pertemuan apa 3 pertemuan. Lagi baca sholawat, lagi ngecat, meninggal. Tuh. Lagi dalam kondisi lagi seringnya ngaji, lagi seringnya bakti sama orang tua, lagi baca sholawat apa? Meninggal tuh. Husnul. Kenapa itu dia? Di hatinya yang terdalam dia pengen baik. Tuh. Tapi ada orang pura-pura baik, di penampilan baik, dicitrakan dirinya orang baik, tapi di hatinya pengen maksiat. Di hatinya pengen zina, di hatinya pengen ini, di hatinya pengen itu, pengen nyobain yang nakal-nakal. Tapi nggak ditampakin karena malu, ditahan karena citranya sebagai seorang yang soleh. Allah lihat hatinya. Sebelum meninggal Allah tampakkan tuh. Na'udzubillah min alik tuh ya. Ditampakkan yang di hatinya sama Allah. Pas pengen meninggal baru ketahuan, oh ternyata dia selama ini nyimpen iradatus syarr, keinginan yang buruk. Ya, berapa banyak kita lihat orang yang jahat meninggalnya husnul khatimah, orang yang baik meninggalnya su'ul. Bukan karena zahirnya, karena hati itu masalah niat tadi. Dan kerjaan kita sebagai seorang guru bukan mendidik, catat baik-baik ya. Guru bukan pendidik. Tapi siapa yang mendidik? Allah. Yang didik antum semua bukan guru, Allah. Ya. Ini kata guru-guru kita begitu. Kalau yang didik ente aneh, ya maunya aneh pasti baik. Tapi kan yang didik ente kan Allah. Ya. Yang ngasih hidayah siapa? Yang ngasih ilmu siapa? Yang ngasih petunjuk siapa? Yang ngasih adab siapa? Yang ngasih rahmat siapa? Yang ngasih karamah siapa? Guru ngapain? Nah itu. Guru tugasnya tulis, ngajarin niat dan jagain niatnya murid. Tuh tugasnya guru. Ya, ngajarin niat guru. Ya, saya pengen ngaji, niatnya apa ya? Niatnya ini. Jangan niat begini, jangan niat begitu. Yang kedua, ngejagain niat. Ya. Orang yang sudah belajar, kadang-kadang belajarnya tahunan, mungkin awal niatnya bener. Di tengah-tengah ilmunya udah banyak, orang undang-undang gitu ya, undang tahlil, undang ceramah dikit-dikit kan gitu ya, kultum dah, kuliah terserah antum. Berubah niat belajarnya. Jadi kalau pas ngaji, wah nih buat bahan ceramah nih. Boleh juga nih kisah nih. Jadi dia dengerin kisah bukan buat diamalin, tapi buat apa tuh? Buat modal ceramah. Ceramah ujungnya apa? Fulus. Mafhum sampai sini? Lillah gak jadinya? Tadinya lillah gak? Berubah gak? Itu tugas si guru, ngingetin lagi. Sini. Itu.
Ingetin lagi, ngaji, ngaji. Makanya banyak orang kalau ngaji bener terus pinter terus jadi ustadz kagak ngaji lagi. Masih bahkan ada yang putus sama gurunya, nauzubillah. Itulah pentingnya gitu. Jadi tugasnya seorang guru ngingetin nih niat, lurusin niat gitu. Ya. Lagi yang udah punya karomah kelebihan dikit bisa ngobatin orang, ngasih air tuh. Ya. Kata orang, wah hebatan muridnya Ustaz Faris, dia bisa bikin air sembuh. Ustaz Faris nggak bisa bikin air katanya gitu. Ya mungkin begitu ya, nauzubillah min zalik, jangan sampai ada yang begitu. Tapi kan orang awam mikirnya begitu. Ya, orang awam mikirnya ngelihatnya yang zohir-zohir aja. Akhirnya sang murid merasa, iya benar juga ya. Udah hebatan gue dari Ustaz Faris ini, dari guru gitu. Gue udah bisa ngobatin orang, nyembuhin orang, udah deket sama Allah. Nah ini tertipu. Ya. Padahal jelas, ahlul ilm afdal min ahli dzikr. Walaupun masing-masing punya manfaatnya gitu. Ya. Mafhum jelas sampai sini? Jadi tugas guru ngapain? Jagain niat. Makanya kalau ada santri di sini, ada jamaah di sini itu kita kasih nasihat, itu tujuannya itu ngejagain niat gitu. Ya. Antum datang malam pertama ke sini, ya, pengen ngaji nih. Mungkin ya, malam kedua mungkin lagi nggak pengen ngaji, cuman gara-gara temen yang ngajak kagak enak gitu. Berarti niatnya lillah nggak? Enggak, itu salah. Makanya orang yang mengerjakan suatu ibadah niatnya lillah, biar dikit Allah kasih karomah. Tapi kalau orang yang ngerjain sesuatu bukan karena Allah, enggak lillah, biar banyak kagak ada, isinya kosong. Ya kok kosong. Nauzubillah min dzalik itu ya. Makanya tadi sedikit amalan dengan niat lebih utama dari banyaknya amalan tanpa niat. Tuh, ya. Jelas ya. Jadi innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ya tuh. Kemarin atau awal Ramadan saya suruh nulis kan. Yang mau hatam Quran tulis. Ya. Yang mau ini tulis. Niatin dari sekarang. Tuh. Wa niyatul mu'min khairun min amalih. Nah, kata Rasulullah, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ya, kenapa? Nah, kenapa tuh? Ya, kok lebih baik daripada amalnya? Ya. Artinya ketika seorang mukmin itu berniat, kemudian orang tersebut tidak bisa mewujudkan niatnya, itu sudah baik gitu. Daripada ketika seorang mukmin niat, terus ada kesempatan buat mengerjakannya, dia malah nggak ngerjain itu. Ya. Ntar pokoknya pas bulan puasa gue pengen dah hatam Quran. Pas bulan puasa sibuk ame kerjaan. Antar bulan puasa ane pengen ikut ngaji kalam. Pas bulan puasa sibuk narik gojek. Akhirnya kagak kesempatan tuh dikasih sama Allah untuk apa? Untuk ibadah. Wa niyatu takhtalifu ala hasabi ikhtilafil awqati, dan niat itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu tuh ya. Jadi niatnya beda-beda. Ya. Sesuai dengan apa? Waktu tuh ya. Nah tuh baca kitab namanya Kitabun Niyat. Kitabun Niyat, cari tuh kitab. Terjemahnya kalau nggak salah ada ya. Kitabun Niyat, tulis tuh, beli tuh ya, Kitabun Niyat. Karangan siapa? Habib Sa'ad tuh ya, Habib Sa'ad. Ya. Itu kalau punya beli, kalau punya duit beli itu kitab ya. Tuh. Terjemahan aja kalau misalnya nggak bisa Arabnya terjemahan. Kenapa tadi tuh ya? Kalau kita benar sidik pengen dekat sama Allah tuh ya. Pengen tahu apa sih niat yang paling bagus di waktu ini. Kalau pagi niatnya apa, kalau siang niatnya apa. Tuh. Bahkan Habib Sa'ad memasukkan niat tuh sampai make jam aja. Niatnya apa, make jam. Make cincin niatnya apa, make baju niatnya apa, mau puasa niatnya apa, masuk waktu malam niatnya apa, masuk Ramadan itu disebut semua niat di situ. Ya. Kita kan kalau mau ngaji doang tuh nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa mau ngaji doang, habis ngaji. Nah ini tadi yang kita membahas tadi, dalam setiap gerakan dan diam Habib Sa'ad bahas tuh masalah niat. Tuh. Jadi kalau antum bener pengen dekat sama Allah, beli tuh kitab. Kalau perlu jual rumah itu, beli tuh kitab. Karena kalau aneh bahas kepanjangan gitu ya, silahkan beli, dan itu nggak perlu penalaran yang berat. Kalau antum baca kitab Minhajul Arifin nggak pakai guru, sesat. Ya. Kalau antum baca kitab Habib Sa'ad nggak pakai guru masih bisa. Ya. Karena ada kitab tuh ada yang bisa jadi bacaan umum, ada yang harus berguru gitu ya. Mafhum ya? Tuh, cari tuh kitab apa?
Kitabun niat ya. Karena selaras dengan pembahasan kita. Wa sahibun niyat nafsuhu minhu fi ta'ab. Orang yang rajin niat, dirinya itu capek. Ya, kenapa capek? Ngapa-ngapain mesti niat? Ya. Bahkan dulu dikatakan dalam kitab tersebut, orang-orang tua dahulu kata Habib Sa'ad itu mengajarkan kami niat sebagaimana mengajarkan kami sholat. Jadi kalau misalnya orang mau berangkat sekolah, mau berangkat taklim, mau berangkat ngaji, balik loh. Udah niat belum? Belum. Niat dulu sini. Niat. Setiap berangkat ke majelis niat dulu. Saya mau tanya antum, dari rumah antum udah niat belum ke sini? Kalau antum dari rumah nggak niat, berarti antum ke sini tuh kebiasaan, bukan ibadah. Antum berangkat kerja, nyari duit dagang, udah niat belum? Berarti kalau antum nggak niat, antum kerja kebiasaan. Gitu. Nggak dianggap ibadah. Yang kalau kata orang nyari nafkah ibadah, antum nggak dianggap ibadah karena antum nggak niat. Gitu. Antum bantu beberes nih, bebereson, niat nggak tadi? Ya. Apa niatnya? Ya Allah, saya pengen bantu dakwah Rasulullah, saya pengen nolongin para ulama, bantuin ulama tuh. Niat dulu di hati. Antum di kitab Habib Sa'ad tuh ada di situ. Ya. Pokoknya kalau antum ngerjain sesuatu nggak ada niatnya di hati, maka itu apa tuh? Kebiasaan. Udah nggak dinilai ibadah. Makanya hebatnya orang-orang soleh, tidurnya niat, makannya niat, minumnya niat, sampai maaf ya, pakai cincin aja niat. Imam Malik tuh kalau pakai cincin di sebelah kiri, tapi ketika pengen sholat dipakai di sebelah kanan, itu mindahin cincin aja niat itu, bukan kebiasaan doang, gitu ya. Jadi perkara-perkara kecil itu pakai niat semua itu. Nah, itu nggak bisa kecuali orang yang benar-benar berlatih dengan mujahadah. Cobain sehari aja antum, nggak luput sama niat. Jago, keren antum. Berat itu. Saya udah coba, berat luar biasa tuh. Makanya tadi kata Imam Ghazali apa? Sahibun niat suhu minhu fi ta'ab. Capek. Ya. Capek. Kalau kita kan kadang-kadang ngelos aja ya. Sono ya ayo, sono. Ini gitu. Jalan sono, ngelos, kagak ada niat, kagak ada interaksi ya Allah. Nah makanya kemarin kita latih tuh ya, minimal doa, minta ya Allah, saya pengen ngojek, saya pengen narik, saya pengen kerja, saya pengen ngaji, doa ya Allah semoga dimudahkan tuh. Itu salah satu cara paling minimal. Kalau antum doa begitu, antum masih dianggap niat. Karena sebelum antum mengerjakan sesuatu, antum sandarkan sesuatu itu kepada Allah, gitu. Wanas minhu firoha, adapun manusia terhadap niat mereka itu santai, firoha, nyantai. Kenapa? Nggak capek dia. Ya. Kadang-kadang sholat los aja dia, terawih nggak pakai usoli sunata tarawih, dia langsung aja Allahu Akbar, begitu aja udah. Ya. Capek orang. Antum cobain sholat khusyuk, fokus, nggak mikirin yang lain, itu capek. Gitu. Karena kan khotir nih yang namanya lintasan pikiran sering banget datang, apalagi kondisi lapar atau belum makan atau gerah atau imamnya lama gitu. Udah gerah, lapar, imamnya lama, anak kecil berisik banget. Gue pengen saya blok aja pakai sorban gitu. Ya. Dari tadi kita sholat, masya Allah ya. Lagi sholat, emang kayaknya sih emang di situ rutinan anak kecil suka bercanda. Ada yang gurah-gurah, tukang gurah-gurahnya ada itu. Diomelin, lu pulang, wah, kagak bakal kena anak kecil diomelin. Ya. Ayo tuh gini, saya keluar. Ini buat pelajaran aja ya gitu. Kalau angus gak apa-apa, ini ilmu aja, ilmu buat antum. Kalau ada anak kecil begitu, jangan diomelin, kasih duit cepet. Yang sholatnya bener, yang sholatnya nggak main-main, nanti dibagi duit. Bener gak sholat itu? Hampir sebagian besar sholat tuh belakang, rapi tuh. Saya keluar diikutin. Diikutin keluar. Diikutin keluar, kenapa? Kali katanya dibagi, katanya gitu. Rapi kelar, dah bagi-bagi tuh. Selesai salaman semua, lo bersalaman semua tuh. Anak kecil begitu, nggak usah repot-repot ngomelin, kasih apa tuh? Duit tuh ya. Gitu. Capek-capek ngomelin, busa juga gak bakal ini. Gitu ya. Afham jelas ya itu. Nah jadi tadi ya, sholat kita, ibadah kita kalau disertai dengan khusyuk niat capek gitu ya. Makanya pernah saya ceritakan dulu ya, ada orang komen Habib Soleh Kiai Hamid Pasuruan.
Mbah Hamid antum enak banget jadi kiai, kemana-mana orang sangoni, kemana-mana orang layani, kemana-mana orang khidmahi. Pokoknya kan jadi kiai enak kan begitu ya. Ya sini. Sampean ngomong aja ini dikasih gelas sama kayak Mbah Hamid nih. Ente pegangin gelas nih, ya ente ikut aneh, ayo kita jalan-jalan, ayo jalan tuh, kayak Hamid jalan sana, jalan sini, ke sana, ke sini, tuh ya. Sampai beberapa tempat, setelah selesai berjam-jam ditanya, tadi lihat gak di jalanan ada pemandangan indah? Enggak. Tuh tadi ada gunung ini, enggak. Kenapa kok ente nggak lihat? Aneh sibuk nih mikirin gelas, takut tumpah. Nah begitupun kami para guru. Ya, kami saking sibuknya menjaga hati sampai kami tidak terlena dengan keindahan yang datang pada kami. Tuh, ya. Jadi jangan ente pikir oh ini enak. Yang dijagain ini, ya. Kalau kita mah dapat nikmat dari Allah, alhamdulillah girang puas-puasin. Kalau mereka enggak, ini titipan siapa ini? Ya, ini duit siapa ini? Saya nggak butuh duit segini. Tuh ya. Apa titipan mulia kali ini? Jangan-jangan, oh, masya Allah tuh. Apa titipan Robi kali mungkin. Ya. Jadi yang dipikirin bukan nikmatnya, justru ini apa ini? Apa ini? Balasan amal. Mereka nggak terbuah itu ya. Ya. Mafhum jelas? Tuh. Itulah niat. Walaisa syai'un 'alal muridi as'aba min hifdhin niyat, dan tidak ada sesuatu ya bagi seorang murid yang lebih berat dari menjaga niat tuh ya. Lurusin niat tuh. Kalau perlu tulisin di awal kitab di buku ente, saya niat belajar. Kalau memang Arab kita belum ini, pakai Indonesia nggak apa-apa. Ya. Antum datang ke markas, antum pengen menyelesaikan solusi antum dengan wasilah ngaji, Allah kasih sesuai dengan niatnya. Makanya berapa banyak orang yang kadang-kadang dia ngaji, ya Allah kasih jalan keluar lewat ngajinya. Gitu. Karena memang dia niat, ya Allah saya pengen ngaji biar masalah saya selesai gitu. Allah kasih. Tapi kalau nggak enak ngaji nggak enak, nggak bakal dapet tuh ngaji gak enak. Ya. Mafhum ya. Rubah niat kita dari sekarang. Sayang capek kita kayak orang munafik. Zahirnya ibadah, hatinya enggak. Ya. Seperti orang kama salil ladzi stauqada naron falamma adu'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun. Orang munafik tuh zahirnya ibadah, ame nabi, sholat ame nabi, jamaah ame nabi, tapi hatinya enggak. Kenapa? Enggak enak Enggak enak. Masa sih kan gue udah Islam gitu katanya. Memang mereka masuk Islam biar nyari selamat. Mereka masuk Islam biar nyari selamat. Kadang girang kalau dapat bagian rampasan perang, tapi perangnya ogah. Kalaupun ikut perang itu cuman kagak enak. Pura. Perumpamaannya kayak orang yang nyalain api. Tujuannya kalau malam biar terang, tapi Allah hilangkan cahayanya. Kalau orang megang api panas gak? Cahayanya gak dapat, panasnya tetap ada. Sholatnya capek, berkahnya kagak. Ngajinya capek, ilmunya kagak dapat. Wiridnya capek, tapi karomahnya gak ada. Itulah orang munafik. Maka selaraskan kita punya hati ame kerjaan kita gitu. Ya, selaraskan niat kita ame kerjaan kita. Antum mau ngaji, bener-bener ngaji. Ya. Kita mau nyari apa yang minta yang ngasih Allah kan gitu. Maksud sih bisa orang ngaji kayak ya. Allah yang punya dunia udah Allah atur, udah jangan khawatir. Ya kan kemarin saya bilang ya. Allah itu ngasih sesuatu itu kadang nggak masuk logika kita. Ya. Jadi jangan patokin kalau kita kaya mesti kerja, belum tentu. Ya. Bisa jadi antum kerja, ya, antum nggak kaya, tapi antum nggak kerja, antum bisa jadi kaya. Mungkin ada orang kaya gitu, oh ini anak lucu banget, imut-imut ujang, diangkat sama orang kaya tuh. Jadi anak angkat. Mau anak pungut nggak enak soalnya, capek mungutnya gitu. Kalau angkat kan enak gitu. Bisa nggak? Bisa aja, ya kan gitu. Ya. Nggak ada yang mustahil, cuman jangan ngarep gitu. Ini kagak ada yang ngangkat gua apa nih? Maksudnya iya, kalau dibilang logis sih masih ada logis-logisnya gitu. Ya. Udah pasrahin aja sama Allah urusan kita gitu ya. Yang penting ngaji niat, benerin hati, ngaji karena Allah, udah kelar begitu. Jangan kagak enak. Saya juga ngajarnya nggak enak loh kalau
Kalau ente datang karena nggak enak, kelihatan dari mukanya. Saya juga ngajarin nggak enak, ilmu nggak keluar. Demi Allah, ilmu nggak keluar buat orang yang ngaji karena nggak enak. Ya, nggak enak udah japri mau Ustaz, nggak enak, jangan rubah itu. Mendingan kita dipaksa masuk surga daripada dipaksa masuk. Saya WA antum, ngabarin ke antum karena saya ngerasa begitulah cara orang masuk surga, terpaksa. Ya, lama-lama biasa. Rubah tuh kita punya niat tadi gitu. Ya. Ini masya Allah nih kalau antum paham nih omongan saya nih malam, berkah insya Allah hidup antum. Ya, jadi harus terus memperbaiki niat. Niat suka berubah tuh. Awalnya ikhlas ngasih, lama-lama berubah. Bisa nggak? Bisa. Begitupun sama, awalnya terpaksa, lama-lama ikhlas. Begitu. Ya. Rubah biar ikhlas. Kemudian babu dzikri, bab tentang masalah zikir. Ij'al qalbaka, jadikanlah hatimu kiblata lisanik, kiblat lisanmu. Nih dia. Jadiin hati kiblat lisan kita. Jangan dibalik. Ya. Jadi lisan kudu berkiblat sama hati. Apa yang hati bilang itu katakan. Jangan dibalik ya. Kadang-kadang ada orang ngomong ya kiblatnya lisan, lisannya lisan, ya hatinya hati, terpisah, harus nyambung. Ya gitu. Kalau kata sebagian ulama kayak ada orang tuh ya. Ngomong dulu baru mikir, ada kan begitu ya. Akhirnya nyesel. Kalau bisa mikir dulu baru ngomong gitu. Kayak dulu ada yang gubernur itu kan dia yang sempat di penjara kan gitu. Karena itu kan tipikalnya ngomong dulu baru mikir gitu. Jangan. Banyak kasus rumah tangga perceraian gara-gara itu ya. Orang yang lisannya di lisannya, tapi kalau kita enggak, lisan kita di hati. Atau enggak di pikiran nih. Pikirin dulu baru ngomong. Wash'ur inda dzikri haya al-ubudiyah wa haibatar rububiyah. Rasakanlah ketika berzikir haya al-ubudiyah, ya, malunya kita, ya. Wa haibah, dan adanya haibah, rasa takut, ya. Jadi malunya kita menjaga adab, ya, haibahnya kita, ya, menjadikan kita istiqomah tuh. Nah, jadi ini adab nih Imam Ghazali ngajarin kita tuh. Habis niat nah baru mulai zikir. Kan kemarin dibahas tuh ya. Waraful qalbi bidzikrillah. Terangkatnya hati dengan apa? Nah, gimana caranya tadi itu? Ya. Pokoknya jangan ngomong kecuali itu omongan sudah ente pikirin. Karena kalau kita ngomong tanpa dipikirin nih, mohon maaf ya. Itu berpengaruh ke hati. Apapun kalimat yang kita keluarkan, walaupun sia-sia, itu pengaruhnya ke hati. Ya. Kalimat yang sia-sia ya, kalimat yang sia-sia, apalagi kalimat kotor, pasti pengaruh ke hati. Maka apapun yang keluar dari lisan kita, usahakan pikirin dulu, baik apa yang enggaknya. Wa'lam bi anna Allah Ta'ala ya'lamu sirra qalbik, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui rahasia hatimu. Allah tahu rahasia hati kita. Wa yara zahira fi'lik, Allah melihat zahir perbuatan kita. Wa yasma' najwa qaulik, dan Allah mendengarkan rahasia tadi najwa, bisikan ya perkataanmu. Allah tahu tuh ya. Ini yang dinamakan sidik ya gitu. Jadi cobalah jujur sama diri sendiri. Kita dekat sama Allah karena apa sih? Ya, kita ke taklim karena apa sih? Coba rubah tuh niat kita ya tuh. Barangkali mungkin ada jamaah ya, sebagaimana kata Rasulullah, ada salah seorang jamaah yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena pengen nikahin perempuan. Namanya siapa? Hah? Ummu Qais. Ya, masih ingat ya? Ada sahabat yang hijrah ke Madinah, ya, dia pengen menikahi perempuan namanya Ummu Qais, janda, muda, cakep. Namanya siapa tuh? Ummu Qais. Kata Ummu Qais, ya fulan, ane pengen hijrah. Kalau ente pengen nikahin ane, hijrah bareng ane sama Rasulullah ke Madinah. Akhirnya apa? Berangkat. Hijrahnya dari Mekah ke Madinah beda dengan niatnya Sayyidina Abu Bakar, beda dengan niatnya Sayyidina Umar. Dia hijrah karena pengen kawin. Sampai di Madinah Rasul berkhutbah. Ya. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu, ya, wa innamal likulli imri'in faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin
yankihuha fahijratuhu ila ma hajara rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih itu ya. Jadi dia hijrahnya bukan karena apa tuh? Allah. Karena perempuan. Jadi dari zaman Nabi niat hijrah karena harim ada juga. Wah, gue pengen deketin dia nih, mana anak majelis sih. Gue mau ngaji kurang pede. Gue ngaji sama Ustaz Paris gue pas posting story kan gitu set. Ayo ke bengkel hati ya. Dicek dibaca nggak ya? Oh dilihat lumayan pencitraan tuh. Pulang ngaji tulis quote status yang tadi ngaji tuh itu. Tulis tuh. Dilihat nggak ya? Karena Allah bukan? Bukan. Rajin tuh postingnya begitu. Ini bukan nyindir ente bukan? Ente husnuzon aja mana? bukan nyindir bukan. Ya, ngasih tahu ya. Ada orang di zaman Nabi nih. Kalau zaman Nabi kan nggak begitu. Kalau zaman kita kan begitu kan ya. Makanya tuh ada orang tuh bikin status nih. Dicari dah, dibaca nggak aja tuh. Ya. Karena perlu yang lain di hidden, di doang yang baca kan gitu. Khususon tuh. Yang lain di hidden semua kan, yang di doang yang baca tuh. Kan ketahuan banget kan, udah satu orang membaca, oh target operasi selesai gitu ya. Udah tuh. Allah tahu yang begitu modelnya tuh. Makanya sayang, seribu sayang, akhirat yang begitu besar, wal akhiratu khairul laka minal ula, ditukar sama ditukar sama perempuan lagi ya Allah. Mending tuh akan jadi bini kita jodoh orang ya Allah. Ngaji jagain jodoh orang, pulang dikawal, pagi dikawal, udah kayak patwal gitu. Dia mau boncengan gak enak sama ustadz gitu, kata ustadz kawal aja gitu. Udah kawal bolak-balik Jakarta Bogor ujungnya bu jodoh orang ya Allah. Dibilangin jangan jagain jodoh orang, nabung tuh ya, fikih ya, nabung ki itu kita mention kan gitu ya. Biar naik ada namanya fikih tuh. Itu baru fikih, belum akidah akhlak. Baru fikih tuh. Fikih aja udah begini, gimana akidah akhlak tuh, Masya Allah. Lebih ajib lagi itu. Iya tuh, ya jelas ya. Jadi Allah tahu isi hati kita tuh ya. Maunya apa sih? Ente zikir mau apa sih? Ente mau karomah? Ente mau sakti? Jangan, udah nggak perlu itu. Makanya sebelum kita masuk ke dalam bab ini nih, ingat. Masuk bab zuhud dulu tuh ya. Orang kalau mau banyak zikir, masuknya bab zuhud dulu, jangan banyakin zikir dulu. Hilangin ambisi dunia. Zikir aman. Ya. Ini ambisi dunia masih kencang, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi ono, pengen punya ini, pengen punya itu. Masuk zikir, yang dipikirin itu. Ya, makanya kunci kita masuk khalwat, kalau belum zuhud jangan. Ya, makanya biasanya guru kita ngetes. Ya, macam-macam kalau tesnya guru gitu ya. Udah siap mau ikut ini ya udah jual ini kayak kemarin kan si Abdullah Syaroni itu jual kitab ente sedekahin sama orang miskin. Udah siap, ayo ikut gitu. Jadi beban kita ternyata itu tadi itu buntutnya apa? Hubbud dun. Itu yang bikin banyak murid gagal ya kepada muridnya. Faksil qalbak bil huzni itu kata Imam Ghazali, cucilah hatimu dengan kesedihan. Itu ya. Wa auqid fihi naral khaufi, dan bakarlah, nyalakanlah padanya api rasa takut. Ya. Maksudnya ya kalau kita pengen zikir tuh ya, bersihin hati pakai apa? Tangisan tuh ya. Makanya aneh bingung orang nggak pernah nangis itu ya. Lagi muhasabah nggak nangis, sholat tarawih nggak nangis, tahajud nggak nangis, muhasabah nggak nangis, hatinya keras nih. Kagak sehat dia punya hati, karena ciri hati yang sehat gampang menangis. Itu. Sebagaimana badan yang sehat cirinya apa? Adanya keluar kencing, keluar keringat, keluar air, itu kan tandanya sehat. Ya. Badan kalau sehat kan gitu, keluar keringat. Coba orang meriang, keluar gak keringat? Kagak. Tapi kalau udah baik, keluar gak keringat? Nah itu cirinya. Orang perutnya sakit, keluar gak buang air? Enggak, karena sakit. Tapi kalau udah, nah itu ya. Kalau udah sehat pasti keluar tuh ya. Sama kita punya hati, ciri hati sehat apa? Keluar air mata itu. Cuman jangan air mata Fajar set boy, jangan gitu. 1 + 1 = 2.
karena dia kau jadi mendua. Ya salam. Ya Allah ya Rabbana. Jangan ya, sayang, menangisi dunia itu sumber kerasnya hati itu ya. Dan menangisi akhirat adalah sumber kelembutan hati itu. Ya, jadi coba belajar untuk ibadah nangis. Ya paling simpel begini, cuman jangan nangis lagi rame-rame begini, takutnya ria. Takutnya ria. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab Tanbihul Muqtadir, ada orang sholat di masjid, nangis, ibadah nangis. Kalau nggak salah kata Sayyidina Umar kalau nggak salah. Kalau seandainya yang begini di rumah, lakana ahsan, pasti lebih bagus ketimbang di masjid. Jadi kalau ente di masjid boleh cuman sepi itu ya. Kecuali, nah ini kecuali nih, nangis itu memang sekedarnya gitu ya. Contoh orang Allahu Akbar, nggak berasa netes, itu nggak apa-apa ya. Jangan sampai ngegerung. Imamnya kagak husuk, ngapa bocah apa? Ya itu jangan gitu, takutnya ganggu orang. Tapi kalau antum sekedar Allahu Akbar nangis netesin air mata itu nggak apa-apa gitu ya. Sekedar ngembang nggak apa-apa gitu. Yang jangan tuh sampai itu ya. Takut nyeri ya. Tapi kalau yang namanya hal mungkin dia emang udah nggak tahan terus keluar dan itu terjadi kapan waktu yang dia nggak tahu, itu nggak masalah tuh ya. Beda ame tasonnu. Tasonnu itu adalah apa? Pura-pura. Lagi rame jamaah nangis, giliran sepi gak nangis. Itu bohongan namanya. Tapi kalau yang namanya hal, kapan waktu datang, nah itu namanya hal. Itu nggak bisa ditahan itu, gitu ya. Jelas ya. Jadi kalau nangis boleh, jangan yang ngegerung-gerung sampai orang keganggu tuh ya. Nah kalau seandainya udah dicuci hati dengan rasa sedih dan juga udah dibakar tuh yang namanya api rasa takut, fa idza zala hijabul ghafla an qalbik, maka apabila telah hilang hijab ghaflahmu dari hatimu, kana dzikruka fi ma'a dzikrihi lak, maka zikirmu itu bersama zikirnya Allah ya. Jadi kalau kita nyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah, Allah pun sedang menyebut nama kita tuh di hadapan para malaikat. Kita nyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita sebut nama Allah di perkumpulan yang sekecil ini. Allah sedang menyebut nama-nama kita semua. Wahai para malaikat, si fulan sedang menyebut nama saya. Wahai para malaikat, si fulan sedang menyebut nama saya di perkumpulan yang a'zam, yang lebih besar tuh ya. Maka dikatakan wala dzikrullahi akbar. Ini kalimat jangan salah baca ya. Sering ada orang salah baca, salah arti ya. Apa maknanya wala dzikrullahi akbar? Sungguh. Nah, dari mana katanya sungguh? La-nya la apa ya? Nah, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh berzikir kepada Allah adalah sesuatu yang paling besar gitu ya. Makanya dikatakan a'zamul ibadah. Ibadah yang paling agung adalah zikrullah. Ya. Ustadz bukannya sholat Ustadz. Nah, gitu. Ibadah yang paling agung sholat apa zikir? Ibadah yang paling agung sholat apa zikir? Bukannya sholat. Nah, berarti zikir aja nggak sholat. Karena isinya sholat adalah zikir. Ya zikir ya sholat, sholat ya zikir tuh ya. Tulis tuh ya. Jadi dimaksud dengan wala dzikrullahi akbar, maknanya apa? Maknanya berzikir adalah ibadah yang paling agung. Tuh ya. Maka Allah berfirman fadzkuruni adzkurkum. Sebutlah aku, ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kalian. Tadi tuh kita sebut nama Allah. Allah sebut nama kita. Bayangin coba nama mulia sampai ke aras, masya Allah. Gitu ya Allah, kata Allah nih malaikatku si mulia nyebut nama aneh tuh ya. Oh mulia, namanya jadi mulia tuh ya. Ujang disebut juga tuh, semua yang nyebut nama Allah tuh, masya Allah. Wala dzikrullahi akbar ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat ya, maknanya apa maknanya dzikrullah, maknahu as-shalah ya, as-shalah ya.
Wal murad bidzikrillah huwa shalah nafsuha tuh. Ya. Jadi maksudnya ketahuilah bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang paling agung. Makanya ya, saya pernah bilang dulu ya, kalau kita masih belum bisa ninggalin maksiat, jangan sampai ninggalin sholat. Itu. Bahkan ada ya, mohon maaf ya, PSK tuh kadang masih sholat loh gitu. Ya, PSK masih sholat. Bawa mukena, bawa sejadah, yang begitu masih ada harapan selamat. Ya. Jadi kalau kita belum bisa ninggalin maksiat, jangan ninggalin sholat. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, nah ini ya, ala unabbiukum bi khairi amalikum, maukah kalian aku kasih tahu amalan yang paling baik yang kalian kerjakan? Apa kata Rasulullah? Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci, yang paling bersih di sisi raja kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling bisa ngangkat derajat. Ya, paling baik, paling suci, paling tinggi derajatnya. Wa khairin lakum min infaqidz dzahab wal warik, lebih afdol bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Khairun lakum min antal qaw aduwakum, lebih afdol daripada ente bertemu dengan musuh fatadribu a'naqahum, terus ente tebas lehernya, wa yadribu a'naqakum, dan kalian tertebas leher kalian. Apa itu yang lebih afdol? Qalu wa ma dzalika ya Rasulullah. Sahabat tanya, amal apa itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Zikrullah. Masya Allah. Zikrullah. Wah, Ustadz perasaan kayaknya zikrullah biasa-biasa aja. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Zikrullah yang gimana? Ya. Yang dikatakan lebih afdol daripada perang, lebih afdol daripada menginfakkan emas, perasaan zikrullah cuma zikir doang gitu. Bukan itu yang dimaksud dengan zikrullah. Zikir yang benar-benar ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir yang bikin hati tenang tuh ya. Zikir apa itu? Ya. Coba dah, inti lagi kehilangan duit. Panik, wah 30 juta hilang. Udzkurullah, ingat Allah. Allah, kok enggak tenang saat ya? Allah. Astagfirullah. Belum tenang. Berarti bukan itu zikirnya. Zikir yang bikin antum tenang itu. Ada kisah, ada seorang sahabat ketika itu perang Khandaq, lagi perang Khandaq. Masya Allah, perang Khandaq ini musuhnya luar dalam. Luar orang kafir, musyrikin, dalam orang Yahudi yang berkhianat. Apa yang dikhawatirkan sahabat? Khawatir dua tempat ini. Maka dibikin parit tuh nggak bisa masuk orang di luar, tapi yang di dalam masih mungkin untuk membunuh keluarga dan anak-anaknya. Sahabat tuh gelisah, ya Allah gimana anak saya jaga di sini takut yang di rumah ya dibunuh. Nanya ke Rasul, ya Rasulullah apa yang mesti saya baca ya Rasulullah? Akhirnya Rasul bilang baca ya Allahumma astur aurati wa amin rawati. Bacaan apa itu? Wirdul Latif. Tuh baca itu. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupin aib-aib saya, wa amin rawati, berilah rasa aman akan rasa takut saya. Seketika baca itu sahabat tenang hatinya. Tuh. Itulah wala zikrullah ya akbar ya. Afham? Jadi bukan sekedar ingat astagfirullah gitu. Ada orang gebukin anak ya astagfirullah, ambil gebukin bocahnya itu. Astagfirullahnya di mana itu? Ya. Jadi zikir yang tadi dikatakan ibadah yang lebih afdal daripada jihad, itu zikir yang membuat hati tenang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Nah, yang kedua syaratnya, zikir yang benar-benar itu tadi bermanfaat adalah zikir yang bikin hati kita bergetar. Ya. Zikir yang bikin hati bergetar. Kalau kita zikir enggak bergetar, apalagi cuman hanya di lisan doang, bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Ya. Mafhum? Jadi zikir yang bikin tenang, zikir yang bikin hati apa? Bergetar. Saking bergetarnya mengalir air matanya li ajlillah. Bahkan suila, ditanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ya Rasulullah ayyul amal afdal, amal apa yang paling utama? Kata sahabat, amal apa kira-kira? Dalam riwayat kan as-sholatu ala, itu bukan itu. Rasul menjawab nih kepada sahabat, antamuta, engkau mati, walisanuka ratbun min dzikrillah, engkau mati dalam keadaan lisanmu masih basah menyebut nama Allah. Ya.
Ini yang afdol gitu ya. Makanya kembali lagi tadi, semua orang sholat, tapi nggak semua orang mendirikan sholat. Fawailul lil, celaka orang yang sholat. Yang gimana? Yang begitu. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah, bukannya musolli. Rabbi ja'alni musolli, bukan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat tuh. Sama, zikir juga sama. Ya. Makanya Rasulullah SAW, ya, suatu hari ada orang Badui datang ke Rasulullah, datang diambil pedangnya Rasulullah yang ditaruh di pohon, dihunuskan ke Rasulullah. Kata ini orang Badui, man yamna'uka minni, siapa yang mencegahmu dariku? Rasul bilang, Allah. Itu orang Badui jatuh, pedangnya bergetar itu orang Badui. Cuman Allah doang. Ya, cuman Allah. Ya. Jadi itulah tuh ya kekuatan dzikrullah gitu. Nah, ya. Wala dzikrullahi akbar ya. Enggak dibaca panjang, jangan dibaca wala dzikrullahi akbar. Ya, ini kadang-kadang suka kelupaan ya. Khotib-khotib tuh ya. Ya ayu apa? Faya ayuhan nas. Ya bukan faya nas apa? Ibadallah usikum. Bukan itu ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazkum wala dzikrullah harusnya begitu. Wala dzikrullah. Kalau wala dibaca panjang maknanya apa? Dan zikir kepada Allah bukan yang paling besar, bukan gitu ya. Jadi maknanya berbeda tuh ya. Li'annahu dzakaraka ma'al ghina anka. Nih ini yang ajibnya ya. Fadhkuruni adkurkum. Ingatlah aku ingat kalian. Sekarang saya mau tanya, Allah butuh ingat kita enggak sih? Allah enggak butuh sama kita. Allah ya. Tapi Allah menyebut nama kita padahal Allah enggak butuh sama kita. Ya, kalau kita nyebut nama Allah butuh enggak kita sama Allah? Coba bayangin sekarang Allah sempet-sempetnya gitu nyebut nama kita, mana namanya Paul lagi. Orang namanya Paul gitu. Disebut sama Allah tuh. Ada namanya Panjul gitu. Namanya kurang keren gitu kalau namanya Abdurrahman, namanya Abdullah kan namanya Khairul Asma. Ini namanya jelek ini. Ya. Masih disebut sama Allah. Allah enggak butuh nyebut nama kita. Ya. Kenapa disebut tuh? Saking agungnya zikir. Saking agungnya zikir, Allah balas dengan sesuatu yang agung. Apa itu? Nama kita dimention sama Allah. Tuh. Nama ente dimention bit sama Presiden Jokowi. Tuh. Sama presiden, jangan dah Presiden Turki misalnya. Abit dia Prabowo soalnya. Ya dimention sama orang besar dah ya. Gitu misalnya siapa nih akun siapa. Seneng gak sih ente dimention sama orang hebat? Hah? Bangga gak? Tuh, pasti masuk ke dalam highlight story. Ya salam tuh. Ya kan? Bangga. Apalagi di-mention sama siapa? Oh Allah. Tuh ya. Aji, mau Aji. Tuh. Mention malaikat Israel mau gak? Next Aji gitu. Allah tuh. Allah gak butuh kita. Ngapain Allah nyebut nama kita? Itu karena kita menyebut nama Allah. Ya. Mafhum? Betapa mulianya orang yang berzikir, saking mulianya disebut namanya sama Allah. Wa anta dzakartahu ma'al faqri ilaihi, sedangkan engkau menyebut nama Allah dengan perasaan butuh kepada Allah tuh ya. Sekarang gini dah. Mulianya nih, ente mau gambarin bagaimana Allah memuliakan orang yang zikir. Kita kalau mau minjem duit, yang minjem duit datang ke rumah yang dipinjemin, yang minjemin apa yang minjemin datang ke rumah orang yang minjem duit? Yang minjem datang ke rumah yang kan begitu harusnya. Tapi enggak nih. Yang minjemin datang ke rumah orang yang minjem. Allahu Akbar. Padahal yang butuh siapa? Yang butuh yang minjem tuh Allah, luar biasa tuh. Memuliakan, mengagungkan orang yang menyebut namanya. Lantas kenapa kita berat banget menyebut nama Allah? Karena Allah belum pilih kita. Makanya walaupun kita hina, lisan kita penuh maksiat, tapi kalau kita masih bisa nyebut nama Allah, Allah masih pandang kita. Minimal kalimat yang paling indah yang diucapkan oleh seorang pendosa adalah astaghfir itu. Ya.
Faqala ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah dengan zikir kepada Allah, dengan menyebut nama Allah, tatmainnul qulub, hati-hati menjadi tenang tuh ya. Fayakunul itmi'nanul qalbi fi dzikrillah lahu ya. Wa wajiluhu fi dzikrillah lillah ya. Maka dijadikan tenangnya hati ketika mengingat Allah ya tuh. Dan juga perasaan takutnya ketika mengingat Allah untuk Allah Subhanahu wa taala tuh ya. Jadi tadi ciri orang yang benar zikirnya itu menenangkan hati. Anda dapat kisah tadi cerita ngobrol di musola. Ada salah seorang jamaah cerita, Ustadz saya ke Medan. Di Medan tuh yang namanya orang kadang namanya daerah kan suka naik bis suka ditembak ya kan. Dan juga kita nggak tahu tuh ya namanya bahaya apa ya di tengah jalan kita nggak tahu. Ya sebagaimana di Arab ada Sallallahu Muhammad. Ada kejadian seorang haji, dia berdua laki bini lakinya turun duluan, bininya dibawa kabur sama sopirnya tuh. Semacam itu ketakutannya orang, tapi dia punya amalan, dia punya bacaan tiap pagi wirdul latif ya. Allahumma astur aurati wa amin tuh ya. Allahumma apa namanya, Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yaum wa khairu ma fihi wa khairu ma qablahu wa khairu ma wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma. Itu doa yang dibaca tiap pagi. Kalau kita di pagi hari udah minta sama Allah doa yang semacam itu, nah ini dia. Kalau yakin bener, tenang hati kita. Dibaca pagi sampai sana ternyata naik mobil. Ya. Kalau biasa kan calo ngasih tahu doang mobil ya kan. Ini mobilnya ini nih. Sekian jalan. Ini caloknya ngikut. Sopirnya orang sono, caloknya orang sono di belakang. Kira-kira kalau pikiran kita gimana? Yang harus lewat jalan umum di lewat ngampung. Ada perasaan cemas gak? Tapi dia yakin nih tadi udah baca doa nih. Insya Allah Allah kasih selamat. Lewat lagi jalan, malah milih lewat hutan. Bukan milih lewat jalan yang biasa, lewat hutan. Alhamdulillah sampai tempat tujuan dengan selamat. Kenapa? Doa, udah zikir, ingat Allah. Sampai ditanya berapa ya ente naik mobil tadi? Pego. Lah murah banget. Biasanya 2,5 tuh. Tuh. Keuntungan dia baca doa. Jalan selamat. Murah lagi. Pego. Harusnya 2,5 tuh. Ya. Nah, jadi ketika kita sudah baca zikir di pagi hari, udah doa minta keselamatan di pagi hari itu yang bikin tenang. Kalau masih gelisah juga, ada apa dengan hati kita? Berarti belum yakin dengan Allah tuh ya. Jelas? Jadi tenangnya hati karena ya yakin. Contoh misalnya gini, ya. Mulia pengen kawin. Saya orang kaya nih. Saya bilang, "Mul, ya. Besok jangan khawatir Mul, kawin aneh bayarin ente semua." Kalau Mulia yakin saya kaya, Mulia tenang hatinya. Tapi kalau Mulia ragu, Ustadz juga susah. Motornya aja Supra. Mana Supra X yang apa namanya? Yang lambat lagi. Yakin enggak mana? Enggak. Sama antum yakin sama Allah, Allah kaya, tenang pasti hati antum. Tapi kalau kita enggak tenang berarti kita ragu sama Allah. Ya. Ya. Hasbunallah ni'mal maula wala haula wala quwata. Cukup tuh kalimat nemenin ente tiap pagi udah selesai. Kalau masih ragu juga berarti ente enggak yakin sama Allah. Ya. Paham jelas? Ya. Hasbiyallahu ni'mal wakil tuh ya. Ngeri kita ya. Kalau kita nggak yakin sama orang masih mending dah nggak yakin sama Allah ya Rabbana, masya Allah. Makanya tadi ya, kenapa orang dengan zikir tenang? Karena yakin, itu kuncinya. Ya. Dengan zikir hati tenang karena yakin. Ya. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, saya bahas tadi. Wa dzikru dzikrani, dzikir terbagi dua. Yang pertama dzikrun khalis, dzikir yang murni ya. Khalis itu murni, tanpa campuran. Kalau ada bensin apa? Khalis tuh ya. Orangnya nggak datang nih cak khalis nih ya. Aseko ya. Khalis tuh. Khalis itu murni. Ya. Bimuwafaqatil qalb, zikir khalis dengan
kesesuaian hati, fi sukutin nazar, dalam menggugurkan segala pandangan ila ghairillah, kepada selain Allah. Ya. Jadi udah Allah doang yang di pikirannya, Allah. Allahu hasbi, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Yang kedua, zikrun safin bi fana'il himma an dzikir, dan zikir yang jernih, yang murni, ya, bi fana'il himma an dzikir, dengan memfanakan segala semangat atau ambisi daripada zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak dapat menghitung pujian atasmu, ya, sebagaimana athnaita 'ala nafsik, engkau memuji atas dirimu sendiri, ya. Nah, jadi ya sebagaimana kita pernah bahas, ya, zikrullah, mengingat Allah, nanti ada zikir jahar, zikir keras, ya. Habis zikir keras, ya, tulis ya, apa, zikir sir. Habis zikir sir ada zikir khafi. Nah, zikir khafi. Zikir khafi ini udah nggak ada zikirnya, udah, ya. Zikir apa tadi? Jahar, keras, sama zikir apa? Sir. Sir di hati. Allah, Allah, di hati. Ada zikir khafi. Khafi itu udah nggak ada zikirnya, udah. Itu sifatnya muraqabah. Apa ya? Muraqabah itu apa? Senantiasa merasa diawasi. Lagi makan, merasa diawasi Allah. Dia makan yang benar. Dia nggak makan yang haram. Lagi jalan, dia merasa diawasi Allah. Dia nggak bakal mandang yang haram. Dia nggak bakal ngerjain yang haram tuh. Itu udah lebih tinggi lagi. Jadi udah nggak nyebut lagi, tapi udah merasa diawasi Allah, dekat dengan dirinya. Itu namanya zikir khafi, itu ya. Itu nggak sembarang orang, ya, butuh latihan, ya itu. Jadi ada zikir jahar, zikir sir, sama zikir khafi itu, ya. Kalau sudah bisa merasakan Allah di mana-mana, Allah, 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 nanti sudah sampai pada tahap dia bisa melihat Allah, namanya apa? Musyahadah. Nanti kita bahas lagi, ya. Nanti ada yang namanya basirah, mukasyafah, musyahadah, mu'ayanah. Dalam istilah, ya, kita raudatul talibin, ya. Nah, itulah, ya, mungkin sekedar yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Intinya zikir itu, ya, penting itu, ya. Sebenarnya saya pengen jelasin tadi itu, ya, manfaat zikir, ya. Ibnu Qayyim al-Jauzi menuliskan kurang lebih ada 100 fadilah zikir, ya. Kurang lebih, enggak, di sini 75 faedah zikir, ya. Oh, sudah mau jam 12, ya. Nah, ya, mungkin sampai sini saja. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan setelah majelis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wal hadirin min ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.